Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan tarot, tetapi saya khusus untuk membacakan pesan-pesan yang disampaikan lewat tarot ini mengenai energi kamu selama full moon di Leo yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2025 ini ya. Dan untuk Gemini sendiri jatuh di rumah ketiga. Dan rumah ketiga ini berhubungan dengan komunikasi dan juga komunitas kamu. Bentuk energi full moon di Leo ini dia bersifat disruptif, chaotic, dan ini sangat massive sekali. Jadi diharapkan untuk setiap umat manusia untuk lebih grounded, lebih mempersiapkan diri mental, mau membuka pikirannya, open minded untuk perubahan-perubahan yang kita nggak tahu perubahan ini mendadak atau perubahan ini mungkin kita belum siap, tapi kita harus menghadapinya. Dan mungkin bakalan ada hal-hal yang nggak kita ketahui dan kita harus berusaha mencari tahu supaya ada kepuasan atau mungkin ada jalan keluar untuk kita menuntaskan suatu masalah. Untuk bacaan ini khusus untuk melihat apa kira-kira pesan yang disampaikan oleh tarot atau spiritual guidance kamu mengenai energi full moon ini. Bisa jadi energi full moon di Leo ini sudah kamu dapatkan sebelum tanggal ini ataupun sesudahnya ya, sebelum full moon yang kedua, bukan yang kedua, yang selanjutnya bakalan berganti ya, bakalan ada nanti full moon yang baru lagi, bukan di Leo dia tentunya. Oke. Saya buka ya, kira-kira apa untuk game ini. Ada justice. Yep, fight for justice and equality. Ruling mates in your favor, don't give up. Di komunitasnya kamu, mungkin kamu sekarang sedang memperjuangkan kesetaraan, equality. Seperti yang udah kita ketahui bahwa Pluto tidak transit di Capricorn lagi ya, sudah transit sejak Februari tahun lalu, transit di Aquarius, dan ini akan berlangsung hingga 19 tahun ke depan. Aquarius ini adalah simbol humanitarian, equality, kesetaraan. Jadi segala sesuatu, baik manusia, walaupun beda warna kulit, status sosial, ekonomi, ini nggak menjadi penghalang lagi untuk menjalin komunikasi, persahabatan, pertukaran pengetahuan. Dan di sini mungkin kamu sedang kayak memperjuangkan kesetaraan itu, atau mungkin kamu menginginkan adanya kesetaraan di dalam komunitas di mana kamu berada sekarang. Jangan ada lah pembeda-bedaan, mentang-mentang dia anak guru, mentang-mentang dia anak orang kaya, jadi diperlakukan lebih spesial gitu ya kan, atau mentang-mentang dia banyak duit, dia nggak mau berkawan sama kita gitu. Jadi kamu kayak mungkin ngerasa hal-hal yang seperti itu enggak patut lagi untuk diterapkan di dalam kehidupan komunitas kamu, atau mungkin perlakuan orang-orang di sekitar kamu, komunitas kamu nggak adil terhadap kamu, dan kamu nggak menyerah. Nah, di sini spiritual guidance kamu, kartu kamu juga berkata jangan menyerah. Ya, orang lain bisa merendahkan kita karena mungkin status sosial atau ekonomi kita, atau mungkin karena tubuh kita lebih kecil dibandingkan mereka, warna kulit kita itu berbeda banget sama mereka. Tapi kan kamu pasti punya kelebihan yang nggak mereka miliki. Nah, diasah itu yang akan mengangkat derajat kamu. Itu yang akan membuat kamu dilihat, dipandang gitu ya. Oke. Sebenarnya untuk Gemini sendiri, full moon di Leo ini dampaknya itu nggak terlalu buruk untuk Gemini ya. Yang lebih sangat berdampak itu adalah untuk
sign yang fixed signs. Fixed signs itu Sagittarius, Leo, Leo sendiri, ya kan, Taurus sama Aquarius. Oke, saya buka lagi ya untuk game ini. Ada Knight of Raphael, romantic, dramatic, poetic, introspective, committed romantic relationship being swept off your feet, situations or topics that make your heart flutter. Mungkin sesuatu yang dealing sama kamu bukan komunitas pertemanan atau organisasi atau lingkungan pekerjaan kamu, tapi ini dealing dengan orang terdekat kamu, yaitu pasangan kamu, orang yang kamu cintai misalnya. Hubungan yang sangat romantik ya. Dan kalau kamu ngerasa udah klop nih sama seseorang ini, kamu pengen hubungan ini menjadi lebih dalam lagi, ke tahap yang lebih serius, kayaknya perlu ada keterbukaan. Keterbukaan lewat komunikasi yang dua arah, komunikasi yang clear, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau hubungan sudah memiliki komitmen ke arah yang lebih serius, tentunya keterbukaan itu harus ada, bukan cuma satu orang aja, tapi kedua belah pihak. Situation or topics that make your heart flutter. Ya, kalau ada keterbukaan, tentunya kedua-duanya akan ngerasa nyaman, merasa tenang. Nggak ada lagi yang dicurigai, nggak merasa ada yang disembunyikan lagi. Nah, kalau misalnya kamu seperti menutupi sesuatu atau pasangan kamu menutupi sesuatu, kan pasti perasaan kamu nggak enak kan. Cari sendiri tuh nggak enak. Kalau udah ketahuan pasti jadi marah ya kan. Lebih bagus dikasih tahu. Ya, kalau kamu mungkin mencurigai pasangan kamu, dia seperti menyembunyikan sesuatu dari kamu, ada baiknya tanya dulu sebelum kamu menyelidiki secara pribadi. Ya, kalau kamu sudah tanya dia tidak kasih tahu juga, barulah selidiki secara pribadi. Nah, kalau sudah ketahuan ada sesuatu yang disembunyikan, yang tidak baik, ya, udah memang nggak bisa lagi ditoleransi, ya mungkin kamu harus membuat tindakan lebih lanjut ke depannya lagi, ya. Oke, untuk game ini, beberapa di antara kamu juga mungkin bakalan dealing dengan cara berkomunikasi ya di dalam hubungan, mungkin harus diperjelas, harus diperhalus, ada mungkin ini ya, ada mungkin beberapa di antara kamu bentuk komunikasi antara pasangan ini kayak nggak nyambung. Mungkin harus ada nih kayak konsultasi, melibatkan orang ketiga untuk menyatukan kesalahpahaman gitu. Nah, hal ini tidak terjadi di dalam hubungan kamu dengan pasangan aja, tapi juga dengan komunitas kamu, lingkungan kamu bekerja, dengan partner kerja misalnya. Karena di sini kan berhubungan dengan komunitas juga ya. Secara untuk game ini, full moon di Leo berada di rumah ketiga. Ini mengenai komunitas juga. Nah, di komunitas kamu mungkin ada beberapa orang yang mungkin mereka ini suka menggosip atau ada hal-hal yang disembunyikan dari kamu seperti info-info penting tertentu. Jangan kamu lantas langsung tersinggung, tidak diberitahu. Mungkin mereka lupa atau mungkin karena mereka terlalu sibuk, ada masalah yang harus mereka selesaikan, jadi mereka tidak sempat memberitahukannya sama kamu. Dan untuk beberapa di antara kamu ya, saya ngerasa semacam ada traveling ini. Knight of Raphael, ini kan dia berkuda ya, dia sedang menuju suatu tempat, traveling, dalam perjalanan. Mungkin dalam perjalanan kamu akan menemukan adanya semacam hambatan,
Hambatan itu berupa mungkin karena dokumen-dokumen kamu ada yang harus diurus lebih lanjut lagi, ada yang kurang, ada yang bermasalah. Nah, ketahuilah kalaupun misalnya di sini ada hambatan, kamu jangan langsung kayak, wah aku jadi ini gitu, jadi emosional, jangan gitu ya kan ya. Be grounded seperti yang saya katakan di awal. Persiapkan diri kamu untuk perubahan-perubahan yang mendadak yang kita nggak inginkan, karena untuk full moon di Leo ini ada hal-hal yang berubah mendadak terjadi, dan ini biasanya sesuatu yang nggak kita inginkan terjadi. Kamu mungkin pengen perjalanan kamu berjalan dengan lancar, dokumen kamu siap tepat waktu seperti yang kamu harapkan, tapi ternyata ada gangguan, ada hambatan di sana. Nah, dengan bacaan ini mungkin kamu bisa lebih berterima keadaan kenapa gitu ya kan. Semoga bacaan ini membantu lah. Untuk beberapa di antara kamu, saya ralat lagi ya untuk komunitas tadi, bentuk komunikasi itu tadi. Mungkin ada yang berbeda pendapat antara kamu dengan komunitas kamu, partner kerja, di dalam menyelesaikan suatu proyek. Mungkin harus ada nih penengah, ya kan, untuk menyelesaikan suatu masalah, ada diskusi, ada berbeda pendapat, ini nggak ada henti-hentinya, nggak ada titik temunya misalnya. Nah, kudu kayaknya harus ada orang ketiga yang menjembatani, yang menengahi untuk menemukan jalan tengah. Oke. Yang ketiga, Ace of Raphael. Ace of Raphael, it's your lucky day. New resources of money, time, or support, a change in job, or a promotion. Yap, seperti yang saya katakan tadi ya, enggak terlalu buruk ya full moon di Leo untuk Gemini sendiri. Ini adalah momen dimana kamu akan mendapatkan hari yang baik, hari yang menguntungkan. Ada sumber-sumber keberuntungan yang sumber-sumber baru yang menguntungkan untuk kamu seperti uang, waktu, dukungan, a change in job, ada perubahan pekerjaan. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, artinya kamu punya peluang dong untuk mencoba yang baru ya kan. Or a promotion, atau mungkin kamu akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan promosi, naik jabatan, promosi, naik pangkat. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Gemini. Nah, untuk komunikasi sendiri ya, penting untuk Gemini diperhatikan nih bentuk komunikasinya. Pastikan bahwa apa yang kamu ingin sampaikan dengan orang-orang sekitar kamu, mereka ngerti ya. Konfirmasi mungkin penting ya. Apakah mereka udah ngerti apa enggak yang kamu maksudkan. Dan kalau kamu belum paham dengan apa yang disampaikan oleh orang yang dealing sama kamu, perlu kamu tanyakan kembali. Pastikan memang benar-benar di sana semuanya clear. Jangan nanti bingung di tengah jalan. Oke? Oke, Gemini, be proud. Wow. Be proud dan juga believe. Spiritual guidance untuk Gemini, it's time to celebrate all that you've achieved, all that you are, and all that you will become. Every once in a while, it's important to stop and acknowledge what you've achieved and to be proud ya. Terkadang kita perlu bangga dengan diri kita sendiri ya, atas pencapaian yang kita dapat. Misalnya kamu dapat pasangan, pada akhirnya kamu dapat pasangan sesuai dengan karakteristik yang kamu inginkan, kamu dapat pekerjaan yang bagus, kenaikan pangkat, jabatan, kamu bisa traveling, atau kamu mungkin pada akhirnya bisa mendapatkan pinjaman modal untuk usaha. Ini adalah waktunya untuk merayakan itu, apa yang kamu dapatkan tadi. Dan kalaupun sekalipun kamu meminjam pinjaman modal misalnya dari bank, ini termasuk juga adalah peluang atau kesempatan ya. Artinya kamu diberikan kesempatan untuk
melaksanakan apa yang kamu inginkan walaupun meminjam. Every once in a while, it's important to stop and acknowledge what you have achieved and to be proud. Terkadang kita perlu berhenti sejenak dan melihat apa yang sudah kita dapatkan supaya kita ngerasa bahwa supaya kita ngerasa kayak ini ya, proud, bangga akan keberhasilan kita. Itu bukan berarti menjadi sombong, enggak. Maksudnya supaya feeling gratitude, supaya bisa mensyukuri bahwasanya sejauh ini aku bisa, sejauh ini aku sudah banyak berusaha, jadi aku tidak bisa dong selalu kayak memaksakan diri gitu ya. Ada orang kan selalu dia nggak puas dengan apa yang dia dapat, dia selalu kurang gitu, kayak ngerasa dia itu gimana ya, ngerasa kayak merasa nggak berguna kalau nggak ada usaha, nggak naik terus gitu. Nah, sesekali boleh dong kita itu be proud of ourselves dengan melihat apa yang sudah kita capai hingga sekarang gitu. Okay, believe. The force that works through your soul, determining what's possible or impossible, the difference between success or failure, and above all, who you are is the power of your belief. Miliki keyakinan, kepercayaan bahwa ada di sana nih seperti dorongan dari dalam diri kamu, dari dalam jiwa kamu yang senantiasa bekerja, determining what's possible or impossible. Nah, di dalam sini nih dia bisa mengenali atau mengusahakan sesuatu yang mungkin terjadi. Tetapi kalau sesuatu yang tidak mungkin, kalau dipaksakan pun itu tetap tidak akan terjadi. The difference between success over failure. Jadi kamu dengan terkoneksi dengan keyakinan ini atau suara hati ini, kamu bisa mengetahui sesuatu hal itu bisa terwujud nyata, bisa diciptakan, diwujudkan, atau enggak. Dengan demikian, ketika kita mencoba sesuatu yang memang tidak akan terwujud, itu gagal, kita bisa berterima, enggak langsung patah semangat. And above all, who you are is the power of your belief. Ya, manusia itu menjadi powerful karena dia memiliki keyakinan, kepercayaan, dan sumber keyakinan kita itu, sumber kekuatan kita itu berasal dari Tuhan, Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta itu akan berkomunikasi di dalam diri kita lewat suara hati. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, dengan semesta, kamu akan terkoneksi itu dengan suara hati itu. Kamu memiliki pesan-pesan yang di sana nanti menyebutkan apa yang mungkin atau apa yang gak mungkin, mana yang baik, mana yang kurang baik. Kalaupun misalnya ada kegagalan yang kamu alami di dalam kehidupan kamu, bukan lantas kamu menjadi dicap orang yang gak berguna, bukan gitu ya kan. Karena dari kegagalan lah kita belajar untuk terus belajar hingga sukses, hingga ternyata yang gagal tadi ternyata bisa jadi berhasil. Seperti Thomas Alva Edison kan, dia gagal tuh percobaan membuat lampu sampai lebih dari 1000 kali, dikatakan sampai 1000 kali, tapi kalau menurut saya itu lebih ya, hingga pada akhirnya dapat lampu. Kita bisa menikmati lampu itu sekarang. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Bye.